Oke, kita lanjut kuliahnya. Kemarin itu baik kelas K02 ataupun K07 kita sudah membahas sampai soal nomor 2 gitu ya. Nah, sekarang saya bahas soal nomor 3, variasinya agak lain. Nah, karena ini panjang sekali, saya sudah siapkan PDF-nya. Nyiapinnya sih sebenarnya tahun lalu. Cuma ya saya pakai lagi sekarang. Karena sama. Oke, ini soalnya udah saya salin. Nah, bentar-bentar. Coba perhatikan sekarang soal ini. Tentukan titik ekstrim. Kalau dibilang ekstrim itu maksimum atau minimum global ya. Kemarin mungkin belum saya tekankan. Kalau diminta tentukan titik ekstrim itu ya titik maksimum atau dan titik minimum. Ya kalau titik maksimum atau minimum artinya global. Dari fungsi dua peubah ini pada daerah ini gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu petunjuknya nanti aja. Kalau fungsi dua peubah ini tanpa batasan apa-apa, ya maksimumnya tak hingga ya. X-nya sebesar-besarnya, Y-nya sebesar-besarnya, ya tak hingga maksimumnya. Minimumnya ya 2, karena paling ini nggak pernah negatif, X kuadrat sama Y kuadrat. Jadi minimumnya 2, maksimumnya tak hingga kalau nggak ada batasan apa-apa. Tapi sekarang daerah definisinya dibatasi ini. Gitu ya. Oke, kita gambar dulu daerah definisinya. Daerah definisinya adalah untuk menggambar pertaksamaan, kembali caranya kita gambar dulu persamaannya. Jadi kita gambar adalah X kuadrat tambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Itu elips. Elips pusatnya di 0,0, ini yang hijau nih. Elips pusatnya di 0,0, ke arah X sejauh 1, ke arah Y sejauh 2 ya. 2 kuadrat ini. Dibagi 2 kuadrat. Oke, ini adalah ini. Kemudian daerah S ini, cara menentukannya kita lihat. Dengan adanya elips ini, maka bidang XY terbagi 2, yang di dalam elips dan yang di luarnya. Nah, yang memenuhi ini yang mana? Kita ambil aja titik sembarang, mau di luarnya boleh, di dalamnya boleh, kemudian kita uji. Saya ambil aja yang gampang titik 0,0 ya. 0,0 memenuhi enggak? Memenuhi. X-nya 0, Y-nya 0, ininya ruas kiri 0, kecil 1. Ini memenuhi, berarti daerahnya yang di dalam elips. Oke, jadi daerah definisinya ini. Nah, masalahnya rumus yang D besar kemarin, yang untuk menentukan maksimum minimum, yang fxx kali fxy dikurangi, fxx kali fyy dikurangi fxy kuadrat, itu hanya untuk memeriksa ekstrim lokal dari titik-titik stasioner. Sedangkan ini ada batasnya. Ini titik batas di pinggir-pinggirnya. Jadi gimana? Nah, kita harus membagi 2 gitu ya. Bentar. Nah, untuk itu saya bagi daerahnya. Kalau titik stasioner sendiri, titik batas sendiri. Titik stasioner itu saya cari nanti titik-titik yang di dalam elipsnya aja. Tanpa pinggirannya, tanpa batasnya. Dan satu lagi, titik-titik yang di batas. Ini nggak bisa pakai rumus D besar itu. Karena D besar itu berlaku untuk titik-titik stasioner aja. Nah, titik stasioner yang di dalamnya aja ya, titik batas beda lagi. Coba sekarang kita lihat titik yang di dalam elipsnya dulu. Kita cari semua titik maksimum lokal sama minimum lokal. Kemudian nanti yang di batasnya kita cari semua yang
menghasilkan maksimum dan minimum lokal. Nah, nanti yang minimum lokal kalau ada 5, bandingkan aja nilai fungsinya. Yang paling kecil jadi nilai minimum. Yang maksimum lokal dapat beberapa titik, bandingkan lagi nilai fungsinya. Yang paling gede jadi maksimum absolut. Oke, nah untuk titik, jadi yang di dalam elips ini tandanya lebih kecil dari 1. Begitu? Fxy-nya ini saya tulis ulang. Kemudian untuk mencari atau menentukan titik ekstrim lokal, kita cari titik stasionernya. Turunkan terhadap X, hasilnya ini. Turunkan terhadap Y, hasilnya ini. Kemudian dicari supaya Fx 0, Fy juga 0. Ini 0, menghasilkan X-nya 0. Ini 0, menghasilkan Y-nya sama dengan 0. Jadi dapatlah saya satu titik aja, titik stasioner. Singular nggak ada ya. Singular di soal-soal matematika 2A biasanya nggak dikeluarkan, terlalu rumit. Oke, titik stasionernya. Kemudian kita periksa ini titik maksimum lokal atau minimum lokal. Baru lokal ya, nanti yang global mah belakangan. Jadi cari turunan parsial keduanya. Fxx, ini turunin lagi ke X, hasilnya 2. Fyy, ini turunin lagi ke Y, hasilnya 2. Ini. Fxy, nah ini turun ke X, kemudian turunin ke Y, hasilnya 0. Setelah itu, Fxx, Fyy, Fxy ini kita hitung di titik stasioner. Masukkan ke sini X-nya 0, Y-nya 0. Tapi ini nggak ada XY-nya. Dia udah konstanta. Jadi ini nggak perlu kita masukkan lagi. Ini tetap aja di titik P. Nilai Fxx, Fyy, dan Fxy. Ya udah tetap sekian gitu ya. Hitung D. Sambil ngingat-ngingat D itu Fxx kali Fyy yang di titik P ya. 2 kali 2 dikurangi ini kuadrat. Hasilnya 4. Nah, 4 kita periksa. Dia positif. Kalau positif, kita periksa Fxx-nya. Fxx-nya juga positif. Maka P itu titik minimum lokal. Dapat 1 ya, saya titik minimum lokal. Sekarang yang di batasnya. Ini jangan disimpulkan dulu minimum global ya. Karena kan masih ada yang di batas, belum diperiksa. Gitu. Nah, yang di batas ini selalu kita transformasikan menjadi fungsi satu peubah. Karena yang di batas alatnya nggak ada. Rumus D ini hanya berlaku untuk titik stasioner. Untuk titik batas nggak berlaku. Nah, bagaimana membuat dia menjadi fungsi satu peubah? Caranya diparameterisasi. Ya. Oke, ini udah ditulis. Harus diubah ke fungsi satu peubah. Diparameterisasinya gimana? Bisa macam-macam gitu ya. Bisa gini. Kan saya punya persamaan batasnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Nah, saya bisa tulis gini. X sama dengan T, maka Y-nya saya hitung dari sini. X-nya diganti T. X-nya ganti T, Y-nya nanti dihitung, dapat. Ya. Tapi rumit kalau diganti ini. Saya ganti X-nya. Mau milih 2T tambah 1, boleh X-nya. Mau, bahkan ini juga boleh. Nanti Y-nya ditentukan. Jadi dia persamaan parameter, hanya T aja. Nah, khusus kalau kita punya elips atau lingkaran, enakan pakai fungsi trigonometri. Ya. Nah, ini dipilih supaya enggak ini kan memuat akar, nanti susah hitungnya. Nah, dipilihlah gini. Mana? Nah, di sini dipilih supaya 1 ini
kita isi dengan sin cos. Ini saya isi dengan cos, jadi cos kuadrat, supaya ini jadi sin kuadrat. Bentar ya. Bentar. Ada yang telepon. Oke, lanjut. Jadi saya pilih bentuk sin dan cos kalau udah lingkaran atau elips. Pilih X-nya cos. Saya pilih cos T. Ini jadi cos kuadrat. Yang ini saya pilih supaya jadi sin kuadrat. Supaya cos kuadrat sama sin kuadrat memenuhi ini satu. Ya, supaya jadi sin kuadrat ini dipilih Y-nya 2 sin T. Sehingga memenuhi ini. Cos kuadrat ditambah yang ininya menjadi sin kuadrat 91. Jadi persamaan parameter ini dengan persamaan kartesius ini, persamaan X ini sama aja. Gitu ya. Nah, kita lihat ini karena elipsnya penuh, berarti T-nya itu bergerak dari 0 sampai 2pi supaya satu elips lengkap. Oke, dengan demikian fungsi semula saya ganti X-nya dalam cos T, Y-nya dalam 2 sin T. Ini. Nah, ini kan jadi fungsi satu peubah. Satu peubah kan lebih gampang mencari titik maksimum minimum lokalnya ya. Nanti kalau udah ketemu, ya tapi ketemunya dalam variabel T. Kalau udah ketemu T-nya berapa, supaya ini menjadi maksimum minimum atau minimum lokal, nanti setelah T didapat, saya bisa ngitung X dan Y-nya masukkan lagi ke sini. Nanti balik lagi ke persamaan X, Y lagi ya. Oke, itu langkahnya. Udah, sisanya tinggal komputasi biasa. Ini fungsi satu peubah. Mencari titik ekstrim lokal. Dari fungsi T, karena ini fungsi T. Ekstrim lokal sama aja. Calon-calonnya adalah titik batas, titik ujung sebenarnya ya, kalau di itu. Ya, batas, ujung. Tapi udah satu variabel, hanya ujung-ujungnya hanya 2, yaitu ini nanti ujung-ujungnya. 0 dan 2pi. Kemudian titik stasioner, kita cari. Kalau di satu peubah, stasioner itu yang turunannya 0. Jadi ini turunkan dulu. Turunkan menjadi ini ya. Turunannya udah nggak saya rinci lagi ya. Disederhanakan jadi ini. Kemudian turunannya dibuat 0. Saya dapat ini supaya 0, dapat titiknya T-nya 0, tapi 0 udah titik batas tadi. Titik batas dari yang udah satu peubah ini. Jadi 0 nggak dimasukkan lagi di sini. Supaya 0 lagi berapa? Pi per 2. Supaya ini 0. Kemudian pi, 3pi per 2. Dan satu lagi 2pi. 2pi tapi udah masuk titik batas. Nggak usah. Nggak usah dimasukkan stasioner. Singular tidak ada karena ini turunannya selalu ada. Berapapun T-nya. Oke, setelah dapat titik-titik ini, 3 ini namanya titik kritis. Kita periksa tanda turunannya kan, seperti biasa di matematika 1A. Jadi pasang titik batas dan titik-titik stasionernya. 0, pi per 2, semua sampai 2pi. Kalau kalian periksa tanda dari F aksen, ini aja ya yang diperiksa F aksennya yang udah disederhanakan. Ini, antara 0 sampai pi per 2, sin positif, cos positif. Jadi plus. Ini pi per 2 sampai pi, ini kuadran 2. Sinnya positif, cosnya negatif. Jadi min. Dan seterusnya. Oke. Dari sini saya dapat 0 titik. Ini plus, berarti grafiknya dari 0 ke pi per 2 tuh naik. Ini 0 minimum lokal ya. Pi per 2 dari plus ke min. Jadi grafiknya si F-nya naik kemudian turun. Ini maksimum lokal. Pokoknya plus ke min ini maksimum lokal. Sisanya minimum lokal itu ya. Ujung ini turun minimum lokal. Ini tadi naik minimum lokal juga ujungnya.
Oke, saya daftarkan. Ini titik-titik maksimum minimum lokalnya. Nah, saya udah dapat yang di batas elips, pinggiran elips, titik ekstrim lokalnya ini. Tadi yang di dalam elipsnya, tadi dapat titik 0,0. Semua titik minimum lokal, kita hitung nilai fungsinya balik ke sini. Sorry. Saya kelewat sedikit. Setelah dapat T-nya, oh enggak, udah betul. Setelah dapat T-nya, dan ditambah yang tadi yang di dalam elips, setelah dapat semua minimum lokal dan maksimum lokal, saya hitung nilai fungsinya. Coba tadi yang di sini, titik yang di dalam itu dapat titiknya 0,0. Hitung ke nilai fungsi. Mana nilai fungsinya? Fungsinya ini masukkan. 2 tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Tuh ya, titik yang tadi. Jadi nilainya 2. Kemudian kalau yang udah diparameterisasi, kita ngitungnya jangan dari fungsi XY lagi, kan dapatnya dalam T. Boleh T-nya dihitung dulu, X-nya berapa, Y-nya berapa. Tapi karena udah ada fungsinya dalam T, hitungnya ke sini aja, masukkan nilai fungsinya. Jadi setiap titik ini, kita hitung nilai F-nya. Nggak usah pakai yang XY, pakai yang udah dalam parameter T. Mana tadi ini? Masukkan ke sini titik-titik maksimum minimum lokalnya. Kalau dihitung, itu akan ketemu ini. Oh, kalau di sini, sorry. Saya salah ngomong. Kalau di sini setelah dapat T-nya, saya hitung X dan Y-nya dulu. Baru titik X dan Y ini dimasukkan ke fungsi yang dalam XY ya. Yang ini. Sebenarnya nggak perlu saya. Baru sadar sekarang. Setelah dapat T-nya, masukkan aja ke sini. Gitu ya. Oke. Bapak, ini dihitung dulu XY-nya. Masukkan setiap titik ini. Nah, yang paling kecil jadi nilai minimum global. Karena ini lokal semua. Yang paling kecil di 2. Nah, ini adalah nilai minimum global. Terjadi saat XY-nya 00. Maksimum lokal yang ini dan ini. Jadi titik maksimum lokalnya 02 dan 0-2. Nilai maksimumnya 6. Begitu caranya ya. Tuh, tahun 2022 udah saya bikin ini. Karena panjang, dulu saya bikinkan dulu solusinya. Kalau dibahas sambil nulis, bayangkan ini barusan saya ngomong 20 menit. Kalau sambil nulis bisa 35 menit mungkin. Padahal kita masih banyak yang harus dibahas soalnya. Oke, itu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Mau nanya Pak, Ya, yang pemisahan X dan Y-nya kalau sin sama cosnya kita balik sama aja nggak? boleh. Sama aja. Jadi mana pemisalannya teh? Ini ya. Boleh, X-nya sin T, Y-nya 2 cos T gitu. Boleh. Yang lain juga boleh. Nggak harus itu gitu ya. Cuma kalau elips atau lingkaran ya cocoknya diarahkan ke bentuk sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Kalau Jaki yang tanya tuh saya rada khawatir, susah. Untung kali ini gampang. Oke, kalau nggak ada, saya akan lanjut teorinya. Nah, saya lanjut. Dengan maksimum minimum jenis yang kedua. Ini ya. Nah, ini sekarang masih masalah maksimum minimum, tapi beda jenisnya. Ada syarat gitu ya di daerah definisinya itu. Nah, mirip yang tadi, mirip yang barusan.
syarat di dalam elips gitu ya. Sepanjang elips termasuk dalamnya. Itu juga kendala sebenarnya. Kalau yang tanpa kendala itu tanpa syarat itu yang ini nggak ada syarat apa-apa. Ini nggak ada syarat apa-apa ya. Nah, nanti kalau ngerjakan soal pakai yang cara sebelumnya atau pakai cara yang baru ini. Nah, ada soal yang bisa pakai cara dua-duanya, ada yang hanya bisa pakai salah satu gitu ya. Nanti soal nomor 2 dikerjakan pakai ekstrim dengan kendala bisa. 3 juga bisa. Yang 1 nggak bisa. Tapi nanti ada sebaliknya. Ada soal yang harus pakai cara yang kedua, tapi pakai cara ke satu nggak bisa itu. Ya. Jadi dari antara dua cara ini, mana yang lebih mencakup semuanya nggak ada. Tergantung soalnya. Oke, masalahnya seperti ini. Diberikan fungsi 2 peubah, f(x, y), akan dicari titik ekstrim, titik maksimum, dan minimum dari f dengan kendala atau syarat x, y-nya berada pada sebuah kurva. Jadi darah definisinya kurva gitu ya. Kalau saya ilustrasikan, di sini ada nggak ya? Gambar nggak ada di situ. Jadi saya ilustrasikan lewat gambar. Gambarnya gini. Ini ada sebuah permukaan, nggak tahu gimana permukaannya. Wah, nggak tahu lah. Wah, gambarnya juga nggak kayak permukaan gitu ya. Gitu permukaan. Nah, saya mau mencari titik maksimum paling tinggi. Tapi XY-nya dibatasi. Misal XY-nya hanya pada jalur ini aja. Ini G, XY sama dengan 0. Nah, sepanjang titik-titik XY ini aja. Ini titiknya tingginya sekian. Di sini katakan tingginya sekian. Di sini sekian. Di sini sekian. Jadi hanya diambil titik-titik XY sepanjang kurva ini. Mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Gitu ya. Jadi sama masalah maksimum minimum dengan syarat atau dengan kendala. Kita akan nurunkan dulu cara menghitungnya. Oke. Ilustrasinya ini. Cari titik maksimum dari fungsi ini. Kalau tanpa kendala ya maksimumnya ini nggak ada, taki nggak. Tapi dibatasi XY-nya berada pada kurva ini. Ingat, kendalanya ini pada kurva, hanya XY aja. Jadi domainnya, darah definisinya harus memenuhi ini, pasangan XY-nya. Oke, contoh ilustrasinya. Ini. Saya punya permukaan yang biru yang di kotak-kotak sepanjang kendala ini. Loh, kok kendalanya di sini di gambarnya berbentuk kayak tabung gitu ya. Tadi saya gambarnya 2 dimensi. Karena gini sebenarnya. Sebenarnya gini. Ini ada permukaan. Gitu ya. Ini ada kendalanya. Kendalanya warna hitam lah. Nah, ini sepanjang ini gitu misalkan. Nah, jadi yang kita lihat ini saya bikin di sini kayak tabung gitu ya, ke atas. Nah, memotong permukaan di mana itu? Memotongnya di sini pinggiran ini ya. Pinggiran ini nih. Nah, motongnya di sini nih kalau digambar. Nah, akan dicari yang paling besar sama paling kecil. Nah, coba caranya gini. Idenya ya. Idenya saya perbesar yang ini. Tangan supaya bisa digeser. Kok nggak bisa digeser? Mau diketengahin sama saya. Eh, eh, eh. Sebentar. Kalau salah ini teh susah. Gedein nih, mau dikasih. Nah, fungsi XY tadi, idenya, fungsi XY-nya, set sama fungsi XY bukan kendalanya, permukaannya, saya gambar kurva ketinggiannya.
Katakan kurva ketinggiannya yang biru-biru ini, yang lingkaran-lingkaran ini ya. Nggak selalu lingkaran ya, kurva ketinggian bisa macam-macam. Kemudian kendala, kalau kendala juga gambarnya di bidang XY ya. Kurva ketinggian ada di bidang XY, kendala syaratnya ini di bidang XY juga. Kalau kendala satu kurva aja, GXY sama 0 nih. Nah, kalau seperti ini, maka kalau saya tahu gambarnya gini dengan kurva ketinggian nilai-nilainya diketahui, saya bisa menentukan titik minimum terjadi di berapa. Cari aja yang nilai fungsinya paling kecil, tapi ada di kendala yang hitam ini. Kita lihat, yang paling kecil ada di, saya tandai merah. Di sini ya, dan di sini. Karena di titik itu termasuk di sini harus berada pada kendala XY-nya. Dan nilainya kita lihat berapa? Paling kecil karena nilai setnya 1. Ini kan kurva ketinggian dengan nilai set. Gimana sih? Ini 1, ini min 1. Salah ya? Sebentar. Itu X, Y-nya nggak sih? Hah? Yang min 1 sama Oh, 1 tuh ini kurva XY-nya di ya? Ah, betul. Aduh, untung ada si Jaki. Saya sempat bingung. Kalau ini min 1, ini koordinatnya ya. Posisi titiknya. Kalau nilai kurva ketinggiannya ini 1. Yang ini nilainya 6 gitu ya. Nah, yang paling kecil kan setnya atau K-nya itu adalah di sini dan di sini. Nilai setnya 1. Yang paling besar di sini, di atas dan di bawah. Nilai setnya 6 gitu ya. Ini kan. Ini setnya 6. Jadi saya tahu titik minimum di 1,0 dan min 1,0. Titik maksimum di 0,2 dan di 0,-2. Nah, Cindy, ada nggak Cindy? Nggak ada sih Cindy ya. Ada, Pak. Ada. Paham nggak Cindy? Kenapa ini Paham, titik Pak. minimum, ini titik maksimum? Kalau nggak paham, panggil si Jaki ya. Siap. Jaki, datang dong ke kosan, aku mau belajar gitu. Nah, nanti Jakinya kalau nggak datang, laporin. Tinggal dipindah aja nilainya. Oke. Nah, sekarang kita lihat secara umum penurunan rumusnya. Sebentar, ini kenapa joger? Nah, kita lihat sekarang mundur ya. Diberikan fungsi 2 peubah dengan kendala ini. Yang gambar tadi itu membantu ini yang sekarang akan saya jelaskan ya. Ini karena apa? Ini ada hal khusus ini. Di sini nanti. Nanti balik lagi lah setelah ini. Gambarkan kurva ketinggian dari F ini ya, fungsi semula. Katakan kurva ketinggiannya seperti ini. Nah. Oke. Kemudian gambarkan juga kurva kendalanya. Ini satu kurva aja. Yang biru itu gambarnya si G itu. Jadi sekarang kita harus menentukan titik XY yang harus berada di kurva biru ya, dan menyebabkan nilai ini paling kecil dan paling besar ya. Paling besar aja dulu lah, nanti paling kecil ceritanya sama. Paling besar. Saya perbesar. Gini. Saya mau mencari titik maksimum. Apakah titik maksimumnya mungkin di sini? Gitu, ntar. Sini. Enggak, karena yang di sini lebih besar ya. Yang berikutnya ini nilai setnya lebih besar. Di situ nilai setnya 400 nih. Berarti nilai fxy-nya 400. Tapi ada yang lebih gede lagi di sini. Nilai fxy-nya 500. Jadi mungkin yang ini. Tapi masih ada yang lebih gede lagi ya. Ini kalau kurvanya diperbanyak kan
Ada lagi kurva yang di sini. Ada lagi kurva yang di sini, kurva ketinggian. Nah, terus gitu ya, makin ke dalam kan, makin besar nih nilai setnya. Nah, mungkin nggak titiknya yang ini? Di situ 700 tuh nilai setnya, nilai K-nya. Tapi nggak boleh yang ini, kan harus ada di kurva kendala. Harus ada di kurva ini, di kurva yang biru. Jadi yang mana? Yaitu, ini saya hapusin dulu ya, supaya nggak mengganggu. Yaitu pasti yang paling mepet ini ya. Artinya yang bersinggungan kurvanya antara kendala dengan kurva ketinggian. Harus bersinggungan. Kalau masih memotong kayak di sini, ini kurva kendala, ini kurva ketinggian, saling potong gini, nggak akan terjadi maksimum di situ ataupun minimum. Pasti ada yang lebih dalamnya lagi sampai dia bersinggungan. Gitu ya. Kalau kita cari titik yang minimumnya, ya kita keluar, karena ini kurva ketiganya makin keluar, makin kecil. Cari yang paling luar, tapi ada di kurva biru. Ya yang ini. Pasti bersinggungan. Kalau kurvanya yang di sini masih berpotongan, nggak akan jadi minimum. Cari lagi kurva yang lebih luar lagi. Tapi nggak boleh yang luar sini. Harus menyentuh yang kurva kendala. Jadi haruslah bersinggungan juga di sini. Nah, kalau dua kurva bersinggungan, entah bersinggungan gitu, ataupun bersinggungan seperti ini, ada dua kurva, maka kita lihat vektor gradiennya. Kalau ini F, ini G, grad G ke sana, grad F ke sana. Sejajar tuh gradnya. Ini grad dari G, ini grad dari F. Sejajar. Kalaupun gini, ini katakan ini F, ini G, grad F ke sana, grad G ke sana. Sejajar juga grad F sama grad G kalau bersinggungannya. Oke. Saya hapus dulu, saya buka slide-nya lagi. Nah, oke, ini udah penjelasannya kenapa P0 dan P1 ya. Tadi sampai bersinggungan. Di titik ekstrim tersebut, titik maksimum dan minimum, itu kurva kendala akan bersinggungan dengan kurva ketinggian F. Mengapa tadi? Kalau belum bersinggungan, pasti ada yang lebih dalam atau ada yang lebih luar lagi kurva ketinggiannya. Itu penjelasannya ya. Nah, mungkin ada pertanyaan lain gini, kepikir. Apa nggak mungkin ini 400, ini ke dalam 500, ke sini malah mengecil lagi jadi 300. Mungkin aja, tapi untuk titik yang berdekatan, pasti kurva ketinggiannya teratur. Kalau tadinya ke dalam naik, nggak mungkin tiba-tiba truk turun gitu ya. Karena fungsinya ini membahas fungsi-fungsi yang mulus, punya turunan. Nggak mungkin di satu titik diskrit berubahnya. Dia akan berubah secara kontinu. Gitu ya. Jadi naik terus itu. Nggak mungkin di sini 700, di sebelahnya -5. Nanti terjadi patahan gitu. Kita fungsinya nggak yang seperti itu. Oke. Oke, karena bersinggungan kurvanya, berarti gradnya, grad itu tegak lurus kurva, ingat ya. Grad itu tegak lurus kurvanya. Nah, ini akan sejajar. Bisa searah, bisa berlawanan arah. Tapi kalau sejajar, berarti grad F harus kelipatan grad G. Kelipatannya ini bisa negatif ya. Berlawanan arah atau searah. Boleh juga grad G kelipatan grad F. Boleh. Dua vektor yang sejajar, pokoknya yang satu kelipatan yang lain. Cuma di rumusnya seringkali orang menggunakannya grad dari fungsi sama dengan lambda kali grad dari kendala. Ini adalah alat untuk mencari titik XY yang menyebabkan
nilai F ini maksimum dan minimum. Udah, nanti hanya menyelesaikan ini. Yang rumitnya itu menyelesaikan persamaan ini. Kadang-kadang persamaannya jelimet gitu ya. Ya harusnya di ujian nggak boleh mengeluarkan yang seperti itu. Karena kita nggak menguji keterampilan memanipulasi hitungan supaya jadi sederhana gitu. Enggak. Tapi logikanya lebih ke caranya. Oke. Nah, titik XY yang memenuhi ini tadi yang saling bersinggungan, ini yang bersinggungan kalau digambar ini hanya 2 titik, tapi kenyataannya bisa banyak titik nanti kalau dihitung. Gitu ya. Nah, titik-titik yang memenuhi ini dinamakan juga titik kritis. Jadi kalau di fungsi 2 peubah yang tanpa kendala, titik kritis itu ada stasioner, titik batas, sama titik singular. Kalau yang di sekarang, maksimum minimum dengan kendala, titik kritis adalah titik yang memenuhi ini. Dia sama, calon maksimum dan minimum. Kalau cuma 1 dan mencari maksimum, pasti dia maksimum. Tapi kalau ada banyak, nanti tinggal kita bandingkan. Oke, saya kecepatan. Sorry. Bila terdapat titik kritisnya banyak, lebih dari 1, banyak tuh ya 2 atau 3 atau 4 atau 10. Bagaimana menentukan titik maksimum dan minimumnya? Ya tinggal dihitung aja nilai fungsinya. Titik-titik kritisnya ada 5, masukkan ke sini. Dihitung. Yang paling kecil jadi minimum, yang paling besar jadi maksimum. Global udah itu. Ya. Bila dapat 1 buah aja titik kritisnya, bukan titik kritis ya, kritis. Kalau 1 aja bagaimana menentukannya? Balik ke gambar. Saya hanya dapat, atau saya gambar baru. Titik kritisnya dapat titik A, B gitu ya. Nah, ini titik maksimum atau titik minimum? Nah, caranya ambil titik lain yang bukan titik kritis. Ini kita hitung tentunya di titik kritis berapa. Kemudian ambil titik lain di kurva G, X, Y sama 0. Sembarang aja. Ambil misal X-nya 7, Y-nya berapa. O-nya memenuhi ini. Nah, misalkan titik tertentu ya. C, D yang memenuhi ini. Tinggal bandingkan ini. F, C, D. Hitung. Kalau di C, D ini nilainya lebih besar dari ini, jadi yang ini lebih kecil, berarti dia titik minimum. Karena ini udah calon maksimum minimum, cuma ada 1, ya dia maksimum atau minimum. Kita ambil titik lain, tapi harus di kurva ini. Karena kan titik-titiknya harus ada di kendala. Kita hitung, kalau ini lebih kecil, berarti ini titik minimum. Kalau ini lebih besar dari ini, ya ini titik maksimum gitu ya. Oke. Nah, saya lanjutkan. Tinggal soal-soalnya panjang. Soalnya. Oke, kita lihat dulu. Yang nomor 1. Ini udah saya siapkan. Kalau ditulis, kita waktunya tinggal berapa menit? 20, 30, 50. Ya, paling kurang dari sejam lagi. Paling saya bisa ngerjakan 2 soal mungkin, panjang. Atau 3 soal. Kayaknya 3 nggak keburu juga. Nah, ini saya sudah siapkan. Sebentar, saya buka. Mana ya? Nanti saya berikan ke kalian ya. Ini. Nanti kalian bisa jual ke anak PPB tahun depan gitu ya. Nah, gini.
Ini soal ini sama dengan yang di slide barusan. Ini tutup dulu tadi. Jawaban ini yang sebelumnya. Nah, ini. Mencari nilai maksimum sepanjang kendala ini. Oke, kita lihat. Mencari nilai maksimum ini sepanjang kendalanya ini. Udah tinggal hitung aja masuk ke rumus. Grad F sama dengan lambda grad G. Boleh juga grad G sama dengan lambda grad F. Lambdanya apa? Konstanta. Boleh berapapun nanti. Ya, dihitung nanti ya. Tapi kita sebenarnya nggak perlu mendapatkan lambda. Yang perlu saya mendapatkan XY-nya berapa. Itu kan yang ditanya. Cuma waktu perhitungan nanti kadang-kadang ketemu lambdanya dulu. Baru ketemu XY-nya. Oke. Jadi saya hitung gradnya. Ini gradnya. Ini. Grad G. Ini ya. G itu ruas kanan yang ini. Ini 2X tambah 2Y per 4 atau setengah Y. Masuk ini. Oh ya, ini namanya rumus pelipat Lagrange. Ya, tadi saya lupa menyebutkan ini. Ini ada Lagrange, nulisnya bacanya Lagrange gitu ya. Ini namanya maksimum minimum dengan kendala, metodenya metode Lagrange atau metode pelipat Lagrange. Pelipatnya mungkin karena kelipatan itu vektornya. Nah, masukkan aja grad F, lambda grad G. Saya tulis satu persatu ini. Kita mau ngapain? Nyari XY-nya ya. Nyari XY yang memenuhi ini. Kalikan 2X sama dengan lambda kali 2X. Jangan dicoret. Karena dicoret ini kan X sama dengan 0 memenuhi ini. Nanti kehilangan data kalau dicoret. 2Y lambda setengah Y. Nah, dengan dua persamaan ini nggak bisa mencari XY-nya. Karena apa? Yang tidak diketahui X, Y, dan lambda. Ada 3 parameter nggak diketahui. Kalau dua persamaan aja nggak bisa. Ditambah kurva kendalanya, ini syaratnya. Dari 1, 2, 3, kita cari X, Y, dan lambdanya. Yang perlu sebenarnya hanya X, Y-nya aja ya. Ya, lambda terlibat waktu ngitung. Jadi dicari. Jadi selalu ini rumus pelipat Lagrange-nya ditambah kurva kendala itu. Menghasilkan persamaan ini. Oke, kita lihat. Nah, yang susah tuh manipulasi ininya. Untuk mendapatkan XY-nya. Rumitnya di situ. Sisanya mah gampang. Grad kan gampang gitu ya. Nah, ini cara memanipulasinya bisa macam-macam ya. Tahun lalu kebetulan saya bikinnya pakai cara ini gitu ya. Coba, persamaan pertama. Jangan dicoret. Pindahkan ruas. Saya ketemu X-nya 0 atau lambdanya 1. Jadi yang memenuhi 1 itu X-nya 0 atau lambdanya 1. Nah, kemudian untuk X sama dengan 0, saya pakai persamaan yang ketiga. Kenapa nggak ke yang kedua? Karena kalau X-nya 0, masukin persamaan 2 nggak ada X-nya. Percuma. Nggak ada X-nya yang persamaan 3. Jadi masukkan ketiga. Masukkan ketiga. X-nya 0. Ini 0. Tambah ini. Jadi ini. Oke. Ketemu Y-nya plus min 2. Nah. Oke. Sebenarnya dari ini saya udah ketemu titik-titiknya berapa? X-nya 0, Y-nya min 2, satu titik lagi X-nya 0, Y-nya 2 ya. Oke, lambdanya antepin aja nggak perlu. Sekarang dari yang satu lagi, lambda sama dengan 1. Lambda sama dengan 1, saya jangan masukkan ke persamaan 3, nggak ada gunanya. Nggak ada lambdanya. Saya masukkan ke sini. Lambda 1, masukkan ke persamaan 2.
Nah, ketemulah ini ya, masukkan lambdanya 1, 2Y sama dengan setengah Y. Jangan dicoret ya. Nah, Y-nya ketemu 0. Y-nya ketemu 0. Jadi yang ini tadi lambdanya 1, Y-nya sama 0. X-nya berapa? Cari X-nya. X-nya jangan masukin ke sini lagi. Masukin lambdanya ini. Kan udah dipakai tadi persamaan 1. Nyari X-nya, kita lihat. Y-nya 0, masukkan ke persamaan 3. Y-nya 0, ketemulah X. Ini. Jadi, titik kritis yang lain adalah X-nya -1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. Nah, ada 4 titik. Ya, agak rumit di sininya ya. Harus pintar-pintar memanipulasi persamaan ini. Nah, titik kritisnya ada 4. Tinggal kita hitung aja nilai fungsinya. Titik 0,-2. Masukkan fungsinya tadi mana? Ini. Kan kita mau cari maksimum dan minimum dari fungsi ini. Masukkan setiap titik, saya hitung nilainya ini. Kalau dihitung, oh ya ini saya salin fxy-nya. Jadi didapat yang paling maksimum, yang nilai fungsinya paling gede. Titik maksimum adalah ini dan ini. Nilai maksimumnya 6. Titik minimum, ini dan ini. 2 titik. Nilai minimumnya 3. Begitulah caranya metode pelipat Lagrange. Ada pertanyaan? Nah, berikutnya. Caranya sih sama ya, cuma mencari titik X-nya yang membuat rumit. Lanjut. Carilah titik-titik ekstrem, jadi titik maksimum dan minimum lagi sama dari fungsi ini. Ini tuh gambarnya pelana kuda kalau nggak salah. Jadi nggak ada maksimum, nggak ada minimum kayaknya. Oke. Pada elips ini, oh ada. Kalau nggak ada kendala, ini nggak ada titik maksimum minimum nih, hanya ada titik pelana aja. Tapi kalau dibatasi daerahnya jadi ada gitu ya. Kemungkinan ada. Oke, itu kita kembali buka ini. Saya sudah ada ini. Oke, cari titik-titik ekstrim dari ini. Nah, kendala kita ini supaya cocok dengan teorinya. Mana teorinya tadi? Ini kendalanya salah satu ruas saya bikin 0. Pindah ruaskan gitu ya. Oke. Mana? Ini. Dari sini satunya saya pindahkan gitu ya. Nah, ini kendalanya. Syaratnya gitu, kendala tuh. Syarat XY-nya harus memenuhi ini. Oke. Nah, inilah ini kemudian saya nggak suka seperempat nih. Jadi saya kalikan 4 semua. Kendalanya ini. Enggak juga nggak apa-apa, bergerak di sini juga boleh. Nih, supaya koefisiennya nggak ada pembagian. Suka salah ngitung. Oke, kayak tadi langkahnya. Hitung grad F. Grad F kalau dihitung ini min 2X, 2Y. Hitung grad G. Grad G adalah 2X, 8Y. Udah pelipat Lagrange tuh, grad F sama lambda grad G. Tulis vektornya. Vektor ini sama lambda kali vektor ini. Kumpulkan komponennya satu-satu. Min 2X sama dengan lambda kali 2X. 2Y sama lambda kali 8Y. Tambah, jangan lupa kurva kendalanya ini. Nah, ini 3 persamaan dengan variabel yang nggak diketahui, X, Y, dan lambda.
Silahkan dimanipulasi lagi ya. Memanipulasinya nggak harus cara seperti saya ini ya. Nah, oke. Ini sama ya dengan ini tadi. Kok sama ya? Ngapain nyari soal yang sama ya? Oh enggak, ini 1/8. Tapi cara memanipulasinya sama karena mirip. Nah, manipulasinya persis seperti contoh 1 karena ini bedanya di sini aja sama ininya aja. Itu nanti akan diperoleh titik-titik kritisnya ini. Jadi nggak saya rinci lagi ya. Kalian kalau penasaran bener nggak ini titiknya, silakan lakukan seperti yang di atas tadi. Gitu ya. Oke, ketemu titik kritisnya ini, udah tinggal hitung ke nilai fungsinya. Hitung satu persatu ini masukkan ke fungsi semula X, pasangan XY-nya. Lambdanya udah nggak dipakai ya. Lambdanya udah nggak dipakai. Nah, masukkan, hitung, dapatlah titik maksimum yang paling tinggi, yaitu 0,1 dan 0-1. Nilai fungsinya itu namanya nilai maksimumnya. 1. Nilai minimum terjadi di sini. Nilai minimumnya ini. Ini titik minimum di sini, nilai minimumnya ini. Nah, jadi cepat kita kalau gini. Gitu ya. Kalau ditulis kan saya harus memanipulasi ini lagi seperti soal 1 untuk mendapatkan ini, memanipulasi 10 menit belum tentu selesai itu kalau ditulis. Jadi supaya juga kalian nggak terjebak di manipulasi mencarinya. Gitu ya. Lebih ke arahnya harus kemana gitu ya. Ya, tapi kemampuan teknis memanipulasi ini ya perlu latihan karena nanti ada ujian manual. Oke, lanjut lagi. Soal berikutnya. Nah, tentukan volume maksimum dari sebuah kotak untuk balok gitu ya atau kotak yang dapat dibuat bila harga bahan alasnya 3 kali harga bahan sisi yang lain. Oke, kita buka aja. Saya udah nulis juga kan soalnya di sini. Nah, jadi gambar nih. Tentukan volume maksimum. Saya pengen bikin kotak supaya volumenya maksimum sebesar mungkin. Nah, harga bahan alas 6.000 per meter persegi. Harga bahan sisi-sisi lain yaitu sisi dinding-dinding gitu ya, 4 dinding ini pakai tutup katakan, dan tutupnya itu lebih murah 2.000 per meter persegi. Karena alas 3 kali bahan lain ya, alas harus kuat gitu ya. Nah, batasannya sekarang jumlah uang saya segini. Kalau uangnya nggak terbatas ya volumenya juga tak hingga, beli aja ukuran sebesar-besarnya. Nah, ini ada keterbatasan, dananya cuma segini. Coba kita lihat sekarang. Ini nanti ya catatannya nanti. Nah, misalkan ukuran kotaknya XYZ. Panjang, lebar, tinggi XYZ. Maka saya munculkan rumus volume karena mau memaksimumkan volume. Munculkan rumus volume. Ya. Dicari volume yang maksimum. Nah, batasan tadi uangnya terbatas nih. Bentar, saya pause dulu sebentar ya. Oke, lanjut lagi. Nah, saya hitung karena ini berhubungan sekarang ada batasan bahannya. Bahan itu berdasarkan luas ini ya. Luas dinding-dindingnya sama bawah atas ya. Saya hitung luasnya. Ini luas bawah X kali Y. Kali harga bahannya kan 6.000 per meter persegi. Kemudian dinding-dinding. Dinding-dinding. Ini ada X set, ada Y set. X set ada 2, depan sama belakang.
kiri kanan YZ ada 2. Jadi nih 2XZ, 2YZ. Tambah tutup atasnya ini XY. Nah, ini harga bahannya sepertiganya. Jadi kali 2000. Nah, semuanya ini untuk beli bahan nggak boleh lebih dari segini. Saya mau ngabisin ini. Pengen habis uang 120.000. Oke. Ini kita sederhanakan menjadi ini. Nah, jadi sekarang saya mau mencari X, Y, Z supaya V-nya maksimum, tapi kendalanya syaratnya X, Y, Z juga harus memenuhi ini. Ya. Dicari X, Y, Z supaya maksimum volumenya, tetapi X, Y, Z-nya juga harus memenuhi ini. Ada syarat kendala. Oke. Nah, di sini fungsinya 3 peubah ya. Ada X, ada Y, ada Z. Nah, kalau 3 peubah, rumus pelipat Lagrange-nya itu seperti ini. Ya, kalau fungsinya 3 peubah, maka rumus pelipat Lagrange-nya sama. Grad F nanti ini. Dan hubungannya grad F nanti sama dengan lambda grad G. Grad G-nya juga nanti 3 peubah. Oke. Lanjut sekarang. Udah, fungsinya udah muncul, tinggal kerjakan kayak tadi. Grad F, lambda, grad G. Nah, G-nya apa? Saya buat dulu salah satu ruas 0. Sebenarnya konstanta nggak apa-apa. Diturunkan sebenarnya 0 dihitung gradnya ya. Tapi ya biarlah, biar standar, ruas kanannya 0. Ini saya namakan kendalanya. Dx, Y, Z. Jadi munculnya kendala di sini bukan dibuat-buat ya, dari ceritanya kita rumuskan, kita munculkan simbol, oh syaratnya harus ini gitu. Itu kendalanya. Oke, masuk ke rumus pelipat Lagrange ini. Grad F kita turunkan ini. Turun ke X, tinggal YZ. Turun ke Y, 1 ya. Ini ada XZ. Turun ke Z, 1 kali XY. Sama dengan lambda kali ini turunkan ke X. 2Y ditambah Z. Kemudian turunkan ke Y yang ada Y-nya. 2X ditambah Z juga. Turun ke Z yang ini. X tambah Y. Itu. Nah, kita kumpulkan. Ini kalikan, kumpulkan per komponen. YZ sama dengan lambda kali ini. XZ sama lambda kali ini. XY sama lambda kali ini. 3. Tambah kendalanya. Maka saya punya 4 persamaan dengan 4 bilangan nggak diketahui, yaitu X, Y, Z, dan lambda. Gimana menentukannya? Rumit. Ada manipulasinya. Lihat di buku Purcell-nya. Kalau nggak punya buku Purcell-nya, download. Rasanya di G Drive pernah saya pasang tuh e-booknya. Rumit sama mahasiswa aja. Setelah didapat X, Y, Z-nya, ya masukkan ke rumus volume ini. Yang terbesar nanti yang menghasilkan maksimum. Begitu ya. Tuh. Kalian nggak boleh males ininya. Harus berlatih mencari X, Y, Z-nya. Gimana manipulasinya? Ya kalau ini agak rumit, lihat dulu di buku Purcell. Manipulasinya. Kalau buku kan dia udah nyoba-nyoba dulu pengarangnya. Dia mendapatkan yang efektif gimana itu. Oke. Satu contoh terakhir untuk mengakhiri bab ini. Ini ya. Oke, ini saya buka dari sini saja. Contoh keempat. Ampun deh ya. Pelipat Lagrange. Nah,
Ini nanti kendalanya ada dua nih. Tentukan titik ekstrim dari fungsi 3 peubah ini. Ini mah pengayaan aja lah. Nomor 4 mah untuk diketahui. Menurut saya nggak akan keluar ujian sampai serumit ini. Bisa satu soal nanti 40 menit nih. Itu juga kalau nggak tersesat pemanipulasinya. Tapi untuk pengayaan, untuk pengetahuan kalian ya. Karena beberapa kan akan masuk matematik. Pengetahuannya biar agak plus gitu ya. Tentukan titik ekstrim jadi maksimum dan minimum dari fungsi 3 peubah ini. Ini 3 peubah. Pada elips yang merupakan perpotongan silinder ini. Ingat kalau hanya 2 variabel muncul dia gambarnya silinder ya. Setnya bebas. Dan bidang ini. Jadi kendalanya tuh harus berada di elips dan ada di bidang. Nah, itu gambarannya gini. Elips itu yang ini yang abu-abu ya. Sorry. Bukan elips. Silinder ini. Saya sampai ngeheng sendiri. Silinder yang abu-abu ini. Jadi bikin aja di bidang XY ini lingkaran jari-jari akar 2. Kemudian setnya bebas ke atas ke bawah. Satu lagi bidang itu yang biru. Perpotongannya adalah elips. Jadi kendalanya itu harus XY setnya berada pada elips. Nah, masalah ini jadi masalah ekstrim dengan 2 kendala, yaitu harus memenuhi ini dan ini. Gitu ya. Oke ya. Nanti ini yang G kendalanya, ini yang H. Gitu. Nah, kalau ada 2 kendala, maka rumus pelipat Lagrange-nya tuh seperti ini. Grad F, yang mau dicari maksimum minimumnya, sama dengan lambda kali grad kendala 1, ditambah mu kali grad kendala 2. Lambda sama mu konstanta. Oke? 3 peubah. Nah, mencarinya jadi tinggal jalankan aja ini. Oke, masalah kita adalah mencari XYZ supaya ini maksimum. Sebenarnya supaya maksimum dan supaya minimum ya. Ekstrim kan? Ekstrim itu maksimum dan minimum. Terhadap kendala ini dan ini. Nah, saya ubah ini. Meskipun ini hanya XY, tapi saya tulisnya sebagai GXYZ gitu ya. 0 dan ini juga sebagai HXYZ 0. Karena ini keseluruhan melibatkan XY dan Z. Oke, masuk ke ini ekstrim dengan 2 kendala. Hitung grad F-nya. Grad F-nya turun ke X1, turun ke Y2, turun ke Z3. Ini. Grad G dan grad H-nya kalian hitung ini. Nah, kumpulkan sekarang komponen 1. 1 sama dengan 2 kali lambda X ditambah mu kali 0. Gitu ya, komponen 2 kumpulkan, komponen 3 kumpulkan, ditambah kendalanya 2 biji. Ini kendalanya, ini kendalanya. Nah, ada 5 persamaan yang nggak diketahui adalah X, Y, Z itu mau dicari, dan lambda serta mu. Nah, ini baca sendiri aja ya manipulasinya. Ini saya copy dari buku Purcell-nya. Gitu. Manipulasilah ini supaya mendapatkan X, Y, Z yang memenuhi semuanya ini. 2 kendala kayaknya enggak lah. Tapi untuk diketahui aja. Oke, itu adalah akhir dari fungsi 2 peubah. Masih ada integral lipat, kita satu bab lagi. Tapi integral lipat lebih mudah daripada yang bab ini. Gitu ya. Nanti lebih mudah.
Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan?